Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku bakalan bikin makanan khas Sulawesi Selatan, yaitu jalangkote. Jalangkote itu makanan favorit aku dari kecil, apalagi kalau lagi bulan Ramadan. Jalangkote itu pasti nggak ada di rumah aku, pasti selalu ada. Karena kan kebiasaan orang tuh makanannya pasti selalu ada es buah. Tapi kalau di rumah aku selalu ada jalangkote, karena aku suka banget. Jadi jalangkote itu mirip dengan pastel, tapi kalau jalangkote kulitnya itu lebih tipis dari pastel, dan jalangkote dimakan dengan lombok cair. Jadi kalau kalian pergi ke Sulawesi Selatan, tepatnya di Makassar, kalian pasti dapat yang namanya jalangkote. Apalagi kalau kalian pergi ke tempat-tempat makanan gorengan-gorengan gitu, pasti kalian dapat jalangkote. Selama masa pandemi, aku udah bisa bikin beberapa makanan seperti jalangkote, risoles, roti, parata atau roti cane. Roti cane itu sebutan dari Arab, terus kalau parata itu sebutan dari India. Jadi yang suka nonton film India pasti tahu apa itu parata. Dan yang penasaran gimana cara pembuatan jalangkote dan apa itu jalangkote, nanti aku bakalan bahas di video kali ini. So let's go! Don't forget to subscribe and activate the bell and like it and share it with your friends to help this channel expand. Thank you. Pertama-tama iris bawang putih, lalu tumis dengan menggunakan minyak. Tumis hingga berwarna agak kecoklatan ya guys. Masukkan 1/2 daun bawang yang telah diiris tipis-tipis tadi ya guys. Masukkan pula air ke dalamnya, lalu tunggu hingga mendidih, dan masukkan ubi jalar yang telah dipotong dadu tadi. Oh ya, jangan lupa juga buat masukkan lada bubuk, pala bubuk, masako, dan juga garam ya guys. Masukkan bihun dan juga sisa daun bawang yang tadi, lalu aduk hingga rata. Jadi isi dari jalangkote itu kan biasanya ada wortel, ada kentang, ada bihun, terus ada daun bawangnya gitu, ada bawang putihnya juga. Tapi karena kali ini aku punya ubi jalar, jadi kentangnya aku ganti jadi ubi jalar. Tapi bagi kalian yang punya kentang terus nggak punya ubi jalar, kalian bisa pakai kentang kok. Aku juga nggak punya wortel di rumah kali ini, jadi aku nggak pakai wortel. Tapi bagi yang punya, aku saranin kalian buat pakai wortel supaya lebih bergizi lagi. Oke, sekarang saatnya untuk bikin adonannya atau kulit jalangkote. Masukkan tepung terigu dan juga air secukupnya aja airnya ya guys, jangan terlalu banyak, nanti jadinya cair. Aduk dulu pakai sendok, lalu pakai tangan. Pakai tangan setelah adonannya udah lebih padat gitu. Lalu masukkan 3 sendok mentega, lalu aduk lagi hingga kalis, oke? Jadi setelah beberapa lama aku aduk terus pakai tangan, akhirnya udah kalis.
Untuk adonannya, kalian juga bisa pakai telur bagi yang mau ya guys. Nah, setelah adonan tadi kalis, kita bagi 4 adonannya. Lalu buat adonannya menjadi bulat kecil-kecil. Aku mau lumuri adonannya dengan tepung supaya nggak lengket nantinya. Sekarang kita tipiskan adonan yang tadi supaya bisa jadi kulit jalang kote. Kalau kalian nggak punya alat kayak gini, kalian bisa pakai alat yang satunya tuh kayak digelindingin gitu, aku nggak tahu apa namanya. Sekarang kita bikin bentuk bulat. Di sini kalian bisa pakai benda apapun yang jelas bulat. Setelah itu kita isi menggunakan isian yang sudah kita tumis tadi, yang kita sudah masak. Di sini aku bikinnya belepotan banget, jadi maaf banget kalau jelek. Nah, ini nih tips membuat pinggirannya guys. Jadi kita isi dulu kulit jalang kotenya dengan isian yang sudah kita masak tadi. Lalu lakukan hal seperti ini. Tada! Nah, ini jalang kote yang aku buat dari pertama sampai terakhir, dan hasilnya sedikit demi sedikit jadi bagus. Sekarang waktunya untuk goreng jalang kote. Jangan lupa buat balik jalang kotenya. Nah, kalau udah warna kecoklatan tuh kita udah bisa angkat. Dan hasil akhirnya seperti ini. Oke, videonya udah selesai guys. Cara masaknya juga udah selesai. Dan maaf banget buat tadi isian jalang kotenya. Jadi tadi aku salah dengar, ibu tadi bilang kali beli kecap, tapi aku kira dia suruh aku tuangin kecap, jadi aku tuangin. Tapi dikit banget, tapi masih bisa bikin gitu. Ya, aku juga. Jadi mau bahan juga udah aku masak semua ke dalam situ. Jadi mau nggak mau harus tetap pakai ini. Sesuai dugaan aku bahwa aku bisa bikin banyak jalang kote kalau aku bikin sendiri dan bisa makan banyak. Jadi aku bisa bikin jalang kote sebanyak 30. Wow banget. Jadi bagi yang penasaran dengan isi jalang kote setelah digoreng, aku bakalan kasih lihat kalian setelah buka nanti. Jadi aku bakalan makan setelah buka. Jadi kurang lebih 30 menit lagi udah buka di sini. Jangan di skip videonya bagi yang kepo. Oke, akhirnya udah buka dan aku bakalan coba ini. Kita makan itu pakai lombok cair. Oke, mari kita coba. Suka banget, kalian bisa lihat ini. Ini tuh isinya benar-benar yang kayak. Jadi kalian gak usah khawatir bahwa isinya itu bakalan akan ikut digoreng, enggak. Sama kayak pastel sih. Aku suka banget guys. Dan seperti ini gambaran dalamnya. Karena tadi kameranya lagi blur, jadi aku nggak bisa kasih lihat kalian secara detail. Jadi aku kasih foto yang ini. Oke, sekian dulu dari aku tentang makanan khas Sulawesi Selatan jalang kote. So, nonton terus video-video aku selanjutnya ya. Dan jangan lupa buat subscribe channel ini supaya tambah berkembang. Dan jangan lupa juga buat share video ini dan like video ini juga ya guys. So much guys, bye!